Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar Anda hari ini? Melanjutkan renungan yang sudah kita renungkan bersama di awal tahun. Pada saat ini kita akan sama-sama renungkan tema tentang fondasi yang kokoh. Selamat datang dan bergabung. Silahkan subscribe channel ini, memberikan komentar dan sharingan kepada orang-orang lain, supaya banyak orang juga dapatkan berkat dari firman Tuhan. Saudara, bayangkan ada dua orang yang sedang membangun rumah. Yang pertama langsung dia mendekor interior dengan mebel yang mahal, cat yang sangat indah dan bagus, tetapi fondasinya asal-asalan. Orang yang kedua menghabiskan waktu yang banyak, tenaga dan biaya membuat fondasi yang beton yang dalam dan kuat sekali. Ketika badai dan banjir datang menyerang gitu ya, rumah yang pertama dengan mudah runtuh dan rusak, sementara rumah yang kedua tetap berdiri kokoh. Saudaraku, awal tahun adalah saat kita membangun rencana dan resolusi untuk 12 bulan ke depan. Kita seringkali fokus mendekorasi hidup dengan hal-hal resolusi-resolusi yang sekunder. Karir yang lebih baik misalnya, tubuh yang lebih sehat, uang yang lebih banyak. Which is hal-hal itu hal-hal yang bukan hal yang salah. Hal yang baik, tetapi itu bukan fondasi. Tanpa fondasi yang benar, ketika badai masalah datang, krisis datang, tekanan datang, segala pencapaian yang kita hasilkan bisa runtuh dalam sekejap. Hari ini saya akan mengajak kita bersama bergumul. Yesus memberikan sebuah prinsip yang paling penting, membangun satu kehidupan yang tidak mudah goyah. Prinsip yang menjanjikan kestabilan dan penyertaan daripada Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu sampai pada hari ini. Berkatilah waktu perenungan ini, agar setiap kami boleh belajar sungguh-sungguh bisa membangun fondasi yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Matius 6 ayat 33. Saya yakin semua sudah hafal bagian ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, bagian yang sudah sering kita dengar, sehingga seringkali kita merasa hal yang sudah saya tahu. Tetapi mari kita sama-sama mengosongkan hati kita dan membuka luas. Kiranya Tuhan mulai bekerja pada saat ini. Ada bahaya sangat penting, bahaya salah prioritas. Apa yang bukan utama. Kekhawatiran dunia seringkali menjadi fokus dalam kehidupan kita. Oke, kita lihat Matius yang 6. Konteksnya adalah Yesus berbicara tentang kekhawatiran, kebutuhan dasar, makanan, minuman, pakaian. Saudara bisa lihat di dalam ayat yang 25 sampai 32. Bicara soal makanan, soal minuman, soal pakaian. Tuhan begitu banyak membahas itu semua. Mengapa? Karena itu ada hal-hal yang seringkali menjadi fokus. Di bagian akhir dikatakan begini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kita mudah terjebak, saudara, dalam satu siklus begini. Kita mencari sesuatu, memiliki sesuatu, kita khawatir kehilangan, kita cari lagi. Miliki sesuatu, khawatir kehilangan, cari lagi. Sebuah siklus yang seperti itu terus menerus. Hidup kita penuh dengan kendalikan dengan kecemasan dan hal-hal yang fana. Semuanya itu, waktu Tuhan bilang cari bangsa-bangsa, menunjukkan kepada begini. Hal-hal yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Allah tahu kita memerlukan semuanya itu. Jadi bukan bicara soal hal-hal yang kita inginkan, tapi hal yang kita butuhkan. Prioritas yang terbalik membuat kita mengejar keinginan kita dan melupakan kebutuhan rohani yang sesungguhnya. Ayat 31-32, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Sebab itu cari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapa surgawi tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah adalah dengan mengutamakan barang. Hidup sebagai anak Allah dimulai dengan mengutamakan Bapa. Saudara, apa artinya? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini adalah satu perubahan fokus dan perubahan loyalitas kita. Carilah dahulu artinya kita memberikan prioritas utama. Urutan pertama, first thing first. Filter utama untuk setiap keputusan kita. Carilah dahulu, bukan nanti yang terakhir, bukan kalau sudah tidak ada jalan baru, tapi carilah dahulu prioritas utama kita. Kerajaan Allah bukan ngomongin soal tempat, lokasi, tapi tentang kekuasaan dan kedaulatan Tuhan dalam setiap area kehidupan kita. Di mana Yesus Raja bertahta. Disitulah kerajaan Allah dinyatakan.
Jadi kita berdoa, kita meminta, Tuhan meminta mengajar kita untuk cari dulu kerajaan Allah, bukan soal tempat, tetapi soal kita mengakui kekuasaan, kedaulatan Tuhan, Raja di atas segala raja dalam hidup kita. Bicara tentang bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Saudaraku, kebenaran Allah, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, artinya kita hidup sesuai dengan standar dan karakter Allah. Ini adalah kehidupan yang berintegritas, kudus, penuh dengan kasih. Bukan kebenaran diri sendiri, tetapi mencari kebenaran yang Kristus berikan. Saudara, apa aplikasi praktisnya mencari kerajaan Allah? Saudara, saya berikan beberapa contoh saja ya. Dalam hal keuangan misalnya. Apakah pengeluaran dan perpuluhan saya mencerminkan bahwa Tuhan adalah prioritas? Saudara punya gaji sekian, tidak berarti semua harus diberikan kepada Tuhan. Tapi apakah kalau kita renung-renungkan, kita atur-atur, apakah sungguh-sungguh prioritas utama kita adalah memberikan persepuluhan untuk Tuhan, dan pengeluaran kita semua itu juga sebetulnya mencerminkan Tuhan sebagai prioritas kita, bukannya kita sebagai prioritas kita, bukannya hobi kita sebagai prioritas kita. So, dalam hal waktu misalnya, apakah waktu untuk berdoa, baca firman, ibadah adalah sebuah janji temu yang tidak bisa diganggu-gugat, harus di jam tertentu, hari tertentu, komitmen kita adalah untuk Tuhan. Bagaimana dengan hal waktu dengan saudara sekalian? Yang ketiga, misalnya dalam hal keputusan. Contoh misalnya, memilih pasangan hidup, memilih pekerjaan, pendidikan. Ya. Semua pertanyaan utamanya adalah begini. Apakah ini menyenangkan hati Tuhan dan membangun kerajaannya? Bukan sekedar apakah ini menguntungkan saya dan keluarga saya. Sudah tidak mudah. Kita belajar untuk memberikan satu fakta yang sungguh-sungguh kita memprioritaskan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Roma 14 ayat 17 berkata begini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi mencari kerajaan Allah adalah sebuah gaya hidup yang berpusat pada Kristus, di mana Dia menjadi Raja di atas segala-galanya. Indahnya saudara, bagian ini memberikan sebuah janji ditambahkan. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dengan firman Tuhan, saudara. Hasil daripada punya prioritas yang benar adalah begini. Ada janji penyertaan dan pemeliharaan Allah. Kata ditambahkan itu adalah sesuatu yang tambahan. Bonus. Ya, yang mengikuti kita setelah kita melakukan bagian kita. Lakukan semua hal itu, lalu Tuhan bilang akan ditambahkan kepadamu. Sebuah kemurahan ilahi, saudara. Bukan berarti kita bebas dari masalah, tetapi di tengah-tengah kita mengejar hal yang utama, Dia akan memelihara hal-hal yang sekunder, kebutuhan kita. Fokus kepada hal yang utama, Dia akan memelihara hal-hal yang lain, hal yang sekunder hidup kita. Seperti misalnya begini ya, seorang anak yang punya hubungan yang baik dengan orang tuanya, saudara, dia tidak perlu khawatir tentang apa yang dia perlu makan, pakaian, tempat tinggal. Kenapa? Karena orang tuanya itu begitu mengasihinya dan dengan senang hati menambahkan semuanya itu baginya. Betul, saudara? Mazmur 37, 4-5. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Ini sebuah hasilnya. Ketika Tuhan menjadi fokus, kita bisa berhenti, berebut, dan mengkhawatirkan hal-hal duniawi. Kita bisa mempercayakan semuanya itu kepada pemeliharaan Bapa Sorgawi kita. Saudara, ini sekali lagi bukan berarti kita tidak perlu kerja keras, santai saja, beribadah saja, hal tidak. Tapi kita mengembalikan fokus kita kepada apa yang menjadi seharusnya, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Terus sebagai sebuah penutup, saya mengajak kita untuk melakukan satu refleksi hidup, saudara ya. Mari kita evaluasi kita punya prioritas kehidupan kita. Lihat jadwal kegiatan seminggu. Saudara catat pengeluaran sebulan misalnya. Kita akan bisa melihat di situ apakah kerajaan Allah benar-benar menjadi prioritas pertama dalam hidup saya, atau hanya salah satu aktivitas saja. Berikan komitmen dahulu. Tentukan satu waktu yang kita mau utamakan Tuhan. Misalnya saat kita bangun tidur, 5 menit pertama kita tidak perlu pegang handphone, kita berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu misalnya. Atau setengah jam pertama kita saat teduh terlebih dahulu misalnya. Dalam hal keuangan misalnya, menetapkan dengan sungguh-sungguh komitmen persembahan perpuluhan dengan disiplin. Pengakuan bahwa Allah sebagai yang utama. Waktu punya mengambil keputusan.
berdoa dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah ini sesuai dengan kebenaran-Mu? Sesuai dengan kebenaran atau bukan? Saudara, percayakanlah semuanya itu. Saudara, kalau kita membuat satu daftar kebutuhan, kecemasan terbesar tahun ini, saya yakin kita punya banyak sekali kecemasan untuk tahun ini, bukan? Keuangan kita misalnya, pekerjaan misalnya, keluarga misalnya. Mari kita belajar serahkan semuanya kepada Tuhan di dalam doa. Dan pegang janjinya bahwa Dia akan menambahkan semuanya pada waktunya. Saudara, sebagai sebuah kesimpulan akhir ya, tahun ini saudara, janganlah kita seperti dunia yang terus mengejar semuanya itu sampai kelelahan. Tahun ini kita menjadi bijaksana dengan membalik urutannya. Saudara, kejarlah yang utama dan biarlah yang sekunder dikejar oleh kasih karunia Tuhan. Dan yang ketiga, ketika kita membangun fondasi hidup kita di atas prinsip kerajaan Allah, kita tidak akan hanya bertahan dari badai tahun ini, tetapi kita akan berbuah dan mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ya, Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Berkatilah hidup kami. Kami sungguh-sungguh bisa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kami menantikan semuanya ditambahkan kepada kami. Berkatilah kehidupan kami ya Tuhan sepanjang tahun ini. Pekerjaan, keluarga, nafkah hidup, hubungan, relasi dan sebagainya. Karena sungguh-sungguh boleh kami fokuskan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati sekalian. Amin.